Meski lahar hujan tak lagi mengancam warga, Gunung Kelut masih dinyatakan berstatus awas. Rifan Dwi Astono siap melaporkan kondisi terakhir di sana. Rifan. Ya, Sakti dan Elis, sementara kita menunggu pengumuman hasil evaluasi Gunung Kelut yang akan diumumkan pukul 1 nanti di Surabaya oleh Kementerian SDM melalui Badan Geologi tentunya. Memang hingga saat ini warga masih harus tetap waspada terhadap bencana lainnya pasca erupsi, yaitu aliran lahar hujan yang masih mengancam seluruh warga yang mungkin berada atau tinggal di bantaran sungai-sungai yang dialiri oleh aliran lahar hujan di sekitar Gunung Kelut ini sendiri. Dan memang beberapa saat yang lalu ketika hari Selasa sore tepatnya, aliran lahar hujan pertama kali mengalir cukup deras di Sungai Konto, di mana saat ini saya berada. Memang pada saat itu aliran maksud kami lahar hujan sempat paling tinggi mencapai level yang sama dengan permukaan jembatan di Kecamatan Kandangan yang jembatannya ini berada di belakang saya saat ini. Pada saat itu memang warga akhirnya mengungsi dan beberapa rumah pun ikut terendam. Ada 4 rumah dan juga 1 musola yang terendam, dan 20 penghuni rumah tersebut untungnya dapat melarikan diri dan mengungsi sementara di rumah sanak saudara mereka saat ini. Sementara itu memang pemerintah juga sudah, tepatnya pemerintah Provinsi Jawa Timur menjanjikan untuk menganggarkan sekitar dana 1 triliun rupiah untuk membangun kembali dan merehabilitasi rumah warga di sejumlah kabupaten yang terkena dampak letusan Gunung Kelut. Dan dana ini memang tidak ditanggung sendiri saja oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun juga dari pemerintah pusat dan kabupaten juga kota yang terdampak. Dan saat ini memang provinsi sudah membentuk tim gabungan untuk melakukan verifikasi dan data yang nantinya akan diketahui berapa banyak rumah warga yang rusak yang harus diperbaiki. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang rumahnya menjadi terkena dampak, maksud kami aliran lahar hujan, ada Pak Sujati. Pak Sujati, Bapak sehari-hari bekerja sebagai apa nih Pak? Saya bekerja sebagai kuli pasir, cari pasir di sungai gini. Di Sungai Konto ya Pak ya? Dan saat ini Bapak mengungsi di mana nih Pak? Saya mengungsi di tempat saudara, di Desa Datirjo bersama keluarga saya. Oke Pak, yang ingin saya tanyakan, ini sebetulnya pemerintah sudah berjanji akan dan menganggarkan dana untuk membantu perbaikan rumah yang terkena dampak, dan Bapak terkena dampaknya. Sudah adakah Pak informasi dari pemerintah kepada Bapak mengenai bantuan ini? Sudah ada informasi dari pemerintah untuk bantuan yang kerusakan ini, tapi data-data belum didapatkan. Gitu. Belum ada di data. Oh, belum ada di data? Ya, belum. Oke, tapi apakah sudah ada informasi nantinya apakah pendataan ini akan dilakukan hingga tanggal berapa begitu Pak? Kalau tanggalnya belum ditentukan, tapi informasi sudah ada dari pemerintah setempat itu. Kalau boleh tahu nih Pak, apa saja kerusakan atau mungkin barang-barang yang rusak dan mungkin ikut terhanyut juga nih Pak oleh aliran lahar hujan di rumah Bapak sendiri? Ya, termasuk perabotan rumah tangga dan meja kursi, dan yang saya ambil hanya sekedar yang dekat dengan tanah aja. Sebab airnya terlalu deras, terlalu cepat datangnya. Nggak ada 5 menit sudah sampai di rumah. Gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan, tadi Bapak sempat ketika berbincang, Bapak pernah mengalami juga lahar hujan di tahun 60-an dan juga di tahun 90. Seperti apa Pak banjir lahar hujan saat ini dibandingkan dengan saat-saat itu Pak? Yang tahun 68 dulu ya besar, tapi tidak seperti ini, dan tahun 90 lebih kecil, besar yang 69, 68. Tapi lebih parah lagi yang ini, yang tahun 2014 ini. Ya. Oke lah, kalau begitu terima kasih Pak Sujati. Semoga cepat bantuan datang untuk perbaikan rumahnya ya Pak ya. Ya, ya. Oke, terima kasih. Dan memang hingga saat ini pemerintah tidak hanya melalui pemerintah provinsi, namun Presiden juga meminta kepada warga untuk ikut bergotong royong membantu untuk perbaikan rumah agar kegiatan di Gunung Kelut ini sudah bisa kembali secepatnya normal. Dan kemarin sempat diutarakan oleh Hatta Rajasa, Menko Perekonomian, bahwa sesuai dengan peraturan Presiden nantinya akan ada beberapa kategori warga yang diberikan bantuan dana, yaitu untuk para petani dan juga nelayan. Dan khususnya untuk para petani akan ada dana yang dianggarkan sebesar 2 triliun untuk perbaikan lahan pertanian yang dananya dianggarkan dari kas cadangan negara. Ya, Alis dan Sakti.